Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jemaah, ikhwan dan akhwat kaum muslimin dimanapun kalian berada, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa tahun 1441 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini merupakan malam pertama kita akan menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan yang insya Allah akan kita mulai pada besok pagi. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam episode kali ini kita akan membahas seputar fikih puasa. Kajian ringan, tidak lain dan tidak bukan tujuannya untuk saling mengingatkan sesama kita dengan harapan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ikhwan dan akhwat kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan seputar rukun puasa yang saya kutip dari beberapa referensi, di antaranya dari kitab Mukhtasar Abi Suja, dari kitab At-Tahzib fi Adillati Matan Al-Ghaya wa Taqrib, dari kitab Al-Iqna, dari kitab Kifayatul Akhyar, dan dari kitab Al-Fiqhu Al-Minhaj. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seorang ulama besar yaitu Al-Qadi Abu Suja rahimahumullah, di dalam bukunya beliau menyampaikan bahwa rukun puasa itu terdiri daripada 4. Yang pertama adalah niat, yang kedua menahan diri dari makan dan minum, yang ketiga menahan diri dari hubungan suami istri, dan yang keempat ataupun yang terakhir menahan diri dari muntah dengan sengaja. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam pertemuan ini kita akan membahas secara ringkas tentang rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Niat yang dimaksud adalah berkeinginan untuk menjalankan puasa. Dalil wajibnya niat adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya. Diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Adapun kriteria niat itu terdiri daripada 3. Yang pertama adalah at-tabyid, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga adalah tikrar. Yang pertama adalah tabyid, yaitu berniat di malam hari sebelum subuh. Jika kita puasa Ramadan, niatnya setelah masuk waktu subuh, maka puasanya tidak sah. Dalilnya yang diriwayatkan oleh Hafsah, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man lam yubayyid as-siyam qabla al-fajri fala siyamalah." Siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, nomor hadis 2333. Sedangkan untuk puasa sunnah boleh berniat di pagi hari, asalkan sebelum waktu tergelincirnya matahari. Dalilnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza dakhala alayya qala hal indakum tu'am fa iza qulna la qala inni sha'im. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menemuiku, lalu beliau berkata, apakah kalian memiliki makanan? Jika kami menjawab tidak, maka beliau berkata, kalau begitu aku puasa. Hadis riwayat Imam Muslim nomor 1154. Itulah perbedaan antara puasa wajib dan puasa sunnah, yang mana melaksanakan niat
atau memasang niat pada puasa wajib yaitu sebelum waktu subuh. Sedangkan kalau puasa sunnah boleh saja kita berniat, yang penting sebelum tergelincirnya matahari. Adapun yang kedua yaitu menegaskan niat. Yang dimaksud di sini adalah niat puasa yang akan dilaksanakan harus ditegaskan. Apakah ini puasa wajib atau puasa sunnah? Jika puasa Ramadan diniatkan, maka niatnya tidak cukup dengan sekadar niat puasa mutlak. Dalilnya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda bahwa setiap seseorang itu akan dihitung amalnya tergantung dengan apa yang dia niatkan. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa sunnah tidak disyaratkan ta'yin dan tabyid sebagaimana syarat yang pertama dan juga syarat yang kedua. Adapun kriteria daripada niat yang ketiga adalah tikrar, yaitu niat harus berulang setiap malamnya. Dalam arti niat mesti ada di setiap malamnya sebelum subuh untuk puasa hari berikutnya. Jadi kalau kita puasa hari ini, maka niatnya tadi malam. Kalau kita ingin puasa besok hari, maka niatnya pada malam hari. Begitu juga kita lakukan selama berlangsung puasa Ramadan. Tidak boleh kita berniat hanya satu kali untuk 1 bulan, kecuali dalam mazhab Imam Maliki, beliau mengatakan diperbolehkannya berniat 1 kali untuk sebulan penuh. Jadi tidak harus berniat setiap malam. Sedangkan kita bermazhab Imam Syafi'i harus mengucapkan niat setiap malam sebelum masuk waktu subuh. Sebagaimana para ulama mengatakan bahwa di dalam kitab Al-Hisni, Muhammad Al-Hisni berkata, la yasihus shaum illa bin niyah. Maka tidak sahlah puasa kecuali dengan niat. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun tempat niat tentunya adalah di dalam hati. Tidak harus kita lafalkan. Sebagaimana Imam Al-Hisni tadi berkata, la yasihus shaum illa bin niyah, tidak sah puasa kecuali dengan mengucapkan niat lil khabar sebagaimana diriwayatkan di hadis. Wa mahalluha al-qalb. Tempat niat itu di dalam hati, bukan di lisan, bukan di mulut. Wala yustaratu an naqu biha bila khilaf. Tidak diharuskan diucapkan dengan lisan sebagaimana kesepakatan para ulama. Jadi, sebelum kita melaksanakan puasa Ramadan, di dalam hati kita, mari kita gunakan niat, kita pasang niat, kita berpuasa Ramadan sebagaimana para ulama bersepakat daripada lafal niat puasa Ramadan, nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hazihi sanati lillahi ta'ala. Aku niat puasa besok pagi untuk menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tahun ini karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak harus dilafalkan dengan mulut, yang penting terbesit di dalam hati, itu sudah cukup. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami menutup pertemuan kita pada kesempatan ini, saya sampaikan lagi, niat harus memenuhi 3 kriteria. Yang pertama, at-tabyid, yaitu harus diucapkan pada malam hari sebelum waktu subuh. Yang kedua, at-ta'yin, harus memberikan penjelasan bahwa puasa ini adalah puasa Ramadan. Yang ketiga adalah tikrar, yaitu mengulangi niat pada setiap malamnya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada malam hari ini. Insya Allah kita akan bertemu pada kesempatan lain waktu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan dan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini sehingga kita bisa melaksanakan sholat tarawih berjamaah di masjid bersama-sama sebagaimana mestinya yang telah kita lakukan pada tahun-tahun sebelumnya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.